القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول Mayat, ممن. nun mati ketemu ya, mayat. Sama dengan hafaz kan yang nggak dijelaskan. Iya, Pak. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف Ya, رحيم diwasolkan. Kalau diwasolkan, وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. oke, ini tadi siapa? Dapat Raidat setengah. Poinnya setengah. Siapa? Ketua Osmannya siapa? Kak Rini, Pak. Ini tolong ini setengah. Habis tadi banyak yang nyandung tadi. Ya. Ini sudah ya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Sekarang ya. Tolong bisa. Oh, ini dulu. Satu. Nun mati ketemu ya atau wawu. Itu kan kita tahu kalau si apa nama? Kalau si hafaz kan idhom biguna. Anda siapa yang tahu di antara imam 7 dibaca idhom bila guna atau idhom bi ghairi guna? Siapa yang tahu? Nur Anissa. Siapa? Nur Anissa, Pak. Iya, Ranisa. Siapa yang baca tanpa apa bila Kholaf. guna? Kholaf. Oke. Berarti kalau mayyakulu dibaca Mayyakulu. itu keterangannya di mana itu kalau di kaidah qiraat 7? Keterangannya Dilihat jilid 2, dilihat kaidah qiraat 7 yang merah, dilihat semuanya. Jilid 2 halaman 25. Kan ada pembatasnya merah itu, jilid 2. Ya toh? ya, Temukah halaman 25? Ada. Ada, Pak. Di sini halaman 7, Pak. Apa anunya? Halaman 5 maksudnya, halaman 5. Halaman 5 itu apa? Maksudnya. Nun mati dan tanwin. Terus? Di sini Pak, dan di halaman 7-nya ini baru kaidah umum bacaan Imam Qiraat 7 tentang hukum nun mati dan tanwin dijelaskan dalam bait Syatibiyah sebagai berikut. Terus? Itu halaman berapa? Itu halaman 7, Pak. Halaman 7. Terus? Terus dijelaskan di sini ada al-ihwal. Yang pertama, an-nun sakinah wa tanwin inda harful lam wa ra. Seperti
hudal lil muttaqin min rabbil alamin, itu ittifaqul qura sab'a alal idgham bila gunnah. Nun mati atau ketemu wawu atau iya, Oh. Neng. Maaf Pak. Oh iya di sini Pak, yang di nomor 3. Itu jadi ketemu wawu nun sakinah wa tanwin fi akhir kalimat inda harfil wawu wal ya fi bidia ya til kalimat ta'liyah. Jadi kholaf itu bil idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Jadi nun yang bersukun atau nun yang bersukun dan tanwin di akhir kalimat ketika huruf wawu dan ya terpisah ya. Terpisah Pak. Tolong halo Neng ya. Tolong Ya. di kaidah qiraat 7 buku merah. Buku merah yang dari saya. Ada enggak? Ada enggak bukunya? Ada Pak. Ada. Halaman 25 tolong Neng. Halaman 25. Jilid 2. Itu kan 2 jilid. Jilid pertama dipisah dengan ada kertas merah tebel itu loh. Iya. Itu pemisah. Itu berarti yang setelah itu jilid 2. Oh iya. Halaman 25. Sudah ketemu semua? Sudah apa Pak. Itu? Apa B, apa C? Ada judulnya kan itu? Ada Pak. Apa? H, yang H hukum nun mati ya H besar. Hukum nun mati dan tanwin. Nah, nun mati tanwin. Oke, kalau H itu kan mesti ada A. Halo. A besar. Ayo dicari A besar. Ada. Kalau A besar apa judulnya? Zal lafaz iz. Lafaz iz. Nah, itu kan mesti ada babnya. Babnya bab apa? Bab al-izhar dan al-idgham. Al-izhar dan idgham. Pokoknya ada izhar, idgham itu kalau huruf, coba dilihat, dibaca Neng, pengantarnya itu. Halo. Izhar dan idgham, pengantarnya coba dibaca. Maksud al-idgham dalam bab ini adalah al-idgham as-shaghir, disebut al-idgham as-shaghir apabila kepadanya huruf 2 berupa huruf itu. Sebaliknya. Aduh, kenapa ini sinyalnya kayak begini ini? Mana Neng? Udah satu yang lain, sinyalnya nggak jelas. Oke. Cerita, tolong dibaca. Baik Kiai, selesai terdengar Kiai. Nah. Kita klik dulu Kak. Halo. Ya, halo Pak Kiai. Baik, maksud al-idgham dalam bab ini adalah al-idgham as-shaghir.
Disebut al-idgham as-shaghir apabila yang diidghamkan huruf pertama berupa huruf mati dan huruf di mana huruf pertama diidghamkan kepadanya huruf kedua berupa huruf hidup. Sebaliknya, Berupa huruf hidup. iya, Nah, berarti idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mimi, segala itu ya idgham mutajanisen, idgham yang huruf pertamanya berupa huruf mati, idgham samsiah segala itu ya namanya idgham shaghir. Kalau ada shaghir ada kabir. Kalau kabir apa? Idgham kabir. Huruf pertama dan kedua sama-sama huruf Hidup. yang punya hukum idgham kabir siapa? Hanya Susi. Susi gitu loh. Oke. Nah, di sini ada poin-poin setiap bab itu kita poin-poin pembahasan. Kita bikin apa tuh? Dalnya kot paid itu. Apa, Neng? Apa? Judulnya apa? Yang B. Itu untuk Imam 7 ya, untuk Imam 7. Yang B apa? Dan lafaz qad. Ya, yang C. Tak nih. Tak nih. Jadi untuk Imam 7 semua ya, ini baca Imam 7 ya. Terus yang C, D. D lamnya lafaz hal dan bal. Yang D. Terus Yang kesepakatan seluruh imam qiraat dalam mengidghamkan qad, tak tanis, lafaz kul, bal dan hal. Terus Yang F, ketika dua huruf yang sama makhraj dan sifat saling berhadapan. Dalam kurung yang pertama mati, yang kedua hidup. Ya, otomatis. Terus Yang G, ketika dua huruf yang berdekatan makhraj saling berhadapan. Yang pertama mati, yang kedua hidup. H. Ini H hukum nun mati dan tanwin. Nah, jadi baca Imam 7 kalau nun mati atau tanwin nanti idgham biguna, idgham bilaguna ya. Itu mah di sini idhar dan untuk Imam 7. Halo. Cari di situ. Ayo. Dibaca dalam hati, saya kasih waktu 2 menit semuanya. Nanti saya tanya yang pasnya di mana, yang membaca idgham bilaguna atau idgham bighairi guna itu siapa? Saya kasih waktu 2 menit dibaca di situ ya. Tulisan miring itu apa? Ada dalil syatibiahnya, saya tulis miring itu terjemahnya, terus nanti ada penjelasan. Penjelasan sesuai dengan 1, 2, 3 kalau atasnya 1, 2, 3. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Ayo.
Nah, oke. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Itu nggak jelas, Neng. Suaranya kedengeran Nanti, ya, suaranya nggak jelas. Siapa? Siapa, Neng? Tuh. Halo. Tuh, kenapa kayak gini? Nah, Kan halo. Siapa yang jawab? iya, Nur Anissa Kiai. Nur Anissa. Nah, gimana? Ada di situ. Nomor berapa? Ada nomor 4 Kiai. Nomor 4 gimana? Mohon maaf, nomor 2 Kiai. Gimana? Nomor 2 ini gimana? Saya salah lihat Kiai. Nomor 3, apabila nun mati atau tanwin bertemu wawu atau ya, khusus kholaf mengidghamkan dengan tanpa gunnah. Nggak ada dalam kurung itu bila guna gitu. Dengan tanpa guna atau al-idgham bila gunnah. Ya, kan gitu. Baca itu yang komplit, Neng. Oke. Nah, berarti ya coba situ akhirnya kalau kolak itu bila guna berarti yang lainnya wakil kuroknya itu bigun guna gitu loh, Neng. Makanya bacaan tadi apa? Mayyasa. Nggak boleh mayyasa, nggak boleh. Itu berarti pindah riwayat. Kita harus apa? Belajar qiraat itu dalam rangka untuk ikut andil melestarikan bacaannya para imam. Ya, para imam qiraat yang gimana imam qiraat bacaannya itu mutawatir. Kita sebagai bacaan Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Berarti kita itu mengawal bacaan yang mutawatir. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan itu yang terkodifikasi, yang terlestarikan sekarang itu tinggal qiraat sab'ah dan qiraat 10. Kita ini qiraat sab'ah ini. Oke. Nah, qiraat 10 itu 7 tambah 3 nanti. Nah, ini nilai sanadnya mutawatir semua, berarti ini yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada yang qiraat 10 juga yang kita lestarikan yang ini. Berarti kalau kita mayyakulu bacaan siapa? Ibnu Katsir, ya berarti Anda pindah riwayat. Terus wa minan nasi mayyakulu amanna. Anda baca untuk hafaz. Hafaz itu mayyakulu berarti ketemu ya itu ambiguna. Anda mayyakulu itu ambilaguna itu namanya. Ya Anda pindah riwayat. Enggak boleh. Itu berarti sudah merubah periwayatan. Oke? Nah, sekarang tolong ya, sudah tahu tadi ya, siapa yang baca tadi, yang kita tunjuk tadi, yang maaf, yang pertama tadi loh, yang untuk katanya mau nggak ada yang anu ya. Oke, sekarang gini aja. Nah, ayatnya ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Juz berapa itu? 5. 5. Ya. Siapa yang
mau membaca mencari Ibnu Katsir? Ayo, silakan. Saya Kiai Siapa? Anissa. Ya, silakan. Ayo baca ya. Awalnya apa baca untuk Ar-rijalu qawwamuna. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyyan kabira. Oke, panjang. Terus? Langkah pertama, saya melihat tabel di ayat 34 surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 34. Ini tidak ada Surah An-Nisa ayat 34. Bukunya halaman berapa dulu loh, supaya teman-teman yang lain bisa nyimak juga. Halaman di tabel halaman 269. Oh. Di tabel ya, Pak? Di halaman buku ini dulu, Neng. Oh. Halaman buku di makro Qiraat Mujawad di tabel halaman 269. 269. Oke, lihat 69. Semuanya. Supaya bisa mengikuti. 269 dibuka semua. Ayo, terus gimana penjelasannya? Di sini tidak ada di ayat 34 ini tidak ada penjelasannya. Di dalam tabel tidak ada penjelasan. Oke, ya. Terus berarti selanjutnya langkah kedua disisir di 5 poin. Ya. Di sini yang pertama itu ada hak kinayah. Hak kinayah di sini di ayat 34 tidak ada hak kinayah. Kalau yang kedua itu mim jama. Di sini terdapat mim jama pada ayat 34. Yang pertama mim jama yang tidak berupa hamzah koto. Lafat aja, lafat apa gitu loh, Neng. Jangan langsung kayak gitu kan nggak paham. Lafaznya ba'dhum ala. Ba'dhum ala. Ya, apalagi kalau ada di ba'dhum ini gitu. Amwalihim fa atau anakum fa. Ya. Terus selanjutnya ini silah mim jama. Silah mim jama 2 harokat. La ilaha illallah. Lafadznya sudah tadi. Itu aja sudah cukup. Ya. Berarti apa ini tadi? Ya, lafaz ada berapa tempat? Ada 3, Pak. Tempat. Oke, dah. Terus di sini semuanya tadi mim jama yang tidak bukan Pak hamzah koto.
mim jamak sesudahnya berupa huruf hidup yang tidak yang bukan hamzah qata. Terus ketiga itu mad munfasil. Di sini di ayat 30. Terus apa berarti mim jamaknya dibaca silah mim jamak? Iya, dibacanya silah mim jamak. Jadi ba'dahumu ala, terus min amwalihimu fa ata'nakumu fa. Apa lagi? Terus yang ketiga ya. Yang ketiga mad munfasil. Ini di sini tidak ada di ayat 34 ini. Yang kemudian yang keempat ini tafsil hamzah di ayat 34 ini tidak ada. Terus yang kelima tanpa Neng bacaan tafsir itu pokoknya kalau ada dua hamzah jejer. AA, AI, AU atau UA atau UI itu pokoknya UI ya, yang jejer itu mesti ada bacaan tafsir. Mungkin hamzah pertama, mungkin hamzah kedua. Kalau nggak ada dua hamzah jejer berarti tidak ada bacaan tafsir. Nah, berarti di sini nggak ada yang jejer ya. Terus yang kelima tanpa idghol tidak ada di ayat 34 ini. Ya, saya akan membaca Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima. Nah, tadi mad munfasil ada nggak tadi kok nggak? Tadi ada Pak mad munfasil yang pada lafaz wa bima anfaqu. Berarti kan kurang teliti. Ayo dibaca apa itu? Jadinya dibaca qasr 2 harokat. Iya dibaca aja terus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ya, dapat poin setengah karena masih banyak yang cimong-cimong. Siapa ini? Ketua kelasnya siapa? Kosmanya? Jelita, Pak. Coba Jelita, tolong dicatat ya. Iya, Kiai, sudah. Sebelum UAS dilaporkan. Yang terbanyak nanti itu nggak usah ujian. Langsung saya kasih. Tapi boleh jadi kalau umpamanya kita lihat-lihat, kalau yang terbanyak itu hanya 3 umpamanya. Hanya yang dapat poin hanya 3. Yang poin ada 3 poin itu hanya 1 orang, 2 orang. Nah, mungkin dua-duanya itu nggak usah ujian, langsung saya kasih nilai. Nilainya minimal 80. Tapi kalau yang terbanyak itu 5 umpamanya. Terbanyak 5. Mungkin 5 dan 4. Itu nggak ujian. Langsung saya kasih.
Yang 3 enggak, karena kan bandingannya kan yang tertinggi tadi. Nah, oke. Nah, tapi kalau yang dapat poin 2, satu kelas hanya 2 poin, terus yang lainnya enggak ada, ya kalau 2 ya enggak lah. Ya, tapi nilainya jelas sudah tinggi, masih ujian itu. Kalau 3, 4, 5 itu boleh jadi nanti, pokoknya itu urusan saya lah. Makanya kalian kalau belajar kayak ini kuliah, Anda nggak perhatikan, ya berarti Anda nggak ada kesempatan untuk mendapatkan poin. Oke, sekarang Neng, siapa? Anissa apa siapa tadi yang sebelumnya? Nur Anissa, Pak. Nur Anissa. Tolong carikan ya ayat mana, surat mana saja yang sedang-sedang aja. Silakan. Terus nanti saya lontarkan siapa yang mau cari bacaan Ibnu Katsir di sini. Nah, silakan pilihkan mana aja, Neng. Oh iya, Pak. Anissa, surah Anissa ayat 128. Bisa 128. Oke. Oke, siapa yang mau? Bismillah Kiai, saya mau nyoba jelita. Apa? Jelita Kiai. Ya, mangga, silakan. 128 ya Kak Anis ya? Wah ini ya? Iya, 128. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan membacakan riwayat Hafiz terlebih dahulu. Dan dulu, ini ya, ini Muratun Khofat Mbak dia. Terlalu pendek, Neng. Tambah dikit dong. Terlalu pendek ini. Yang agak panjang dikit. Yang ayat surah An-Nisa ayat 47. 47. Ayo. Ayo cerita. Baik, 47 ya ayyuhalladzina utul kitab aminu ya Kak. Ya. 47. Baik, kalau gitu pertama-tama saya akan membacakan riwayat Hafiz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Selanjutnya saya melihat tabel untuk mengecek apakah ada yang beda. Pertama. Ayo. Maaf, Kiai. Langkah pertama, saya akan melihat tabel terlebih dahulu. Di sini ayat 47 tidak ada di tabel, maka bacanya sama dengan Hafiz. Tapi kita sisirkan dulu. Langkah kedua sisirkan 5 poin. Pada ayat 47. Yang pertama hakinayah. Hakinayah di sini tidak ada. Ya, betul. Lalu yang kedua, mim jama. Mim jama ada pada kalimat ma'akumi. Ini mim jama yang sesudahnya huruf. Dicari gini loh, Neng, caranya ya. Di ayat ini kalau mim jama ada berapa? Ini. Sehingga nanti sekali dayung itu berapa pulau gitu loh, Neng. Oke. Berarti saya hitung dulu ya.
Iya. Ini kemudian la'annahum. Ada dua Kiai. Yang pertama pada kalimat ma'akum mi. Yang kedua nal'anahum ka. Ini mim jama yang setelahnya berupa huruf hidup yang bukan hamzah kotok. Ada dua. Nah, semuanya yang diapakan? Dibacanya dengan silah 2 harokat. Ma'akumu Mim jama. Jangan silah 2 harokat, silah mim jama. Oke, maaf. Dibacanya dengan silah mim jama 2 harokat. Panjang huruf matnya 2 harokat. Panjang huruf matnya 2 harokat. Ya. Oke. Nah, hukumnya mat sebagai matobi. Karena hukumnya sebagai mat tabi'i. Terus. Lalu yang ketiga kita cari mat munfasil. Di sini mat munfasil ada 1, 2, 3. Ada 3. Yang pertama kalimat ya ayyuha. Yang kedua pada kalimat ala adbariha. Maaf kira ada 4 ya Allah. Nggak fokus. Ada 4. Tadi yang pertama ya ayyuha. Yang kedua ala adbariha. Terus yang ketiga adbariha au. Yang keempat la'anna ashabas sabt. Ada 4. Mat munfasil. Dibaca dengan silah dibaca dengan panjang 2 harokat. Al-Qasr 2 harokat. Ya betul. Lalu yang keempat tashil hamzah. Tashil hamzah di sini tidak ada. Tidak ada 2 hamzah yang berjejer, maka tidak ada tashil. Lalu yang kelima tanpa idghal, di sini juga tidak ada tanpa idghal. Oke, berarti. Jadi saya sekarang akan bacakan riwayat Imam Ibnu Katsir. Baca Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Ulangi, Neng. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Sadaqallahul azim. Dapat poin. Catat. Ya, Kiai. Terima kasih, Kiai. Oke. Nah, silakan. Tunjuk, Ilita. Ayatnya di mana? Terserah. Satu Al-Quran. Baik, Kiai. Kalau gitu jangan pendek. Ya, agak panjang. Pokoknya selain yang di surat Al-Baqarah yang terpanjang itu, pokoknya selain itu, tapi yang panjang. Ayo. Nah. Ini panjang yang ayat 25 An-Nisa. An-Nisa ayat 25. An-Nisa 25. Ayo. Siapa yang pengen nyoba? Saya Pak Karimah. Silakan Neng. Saya akan membaca Imam Hafiz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyakihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Allahu a'lamu bi'imanikum. Ba'dukum min ba'd. Fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidatil
Wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa ma tasbiru wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Langkah pertama yaitu saya melihat pada tabel pada ayat Ayat 25. di halaman berapa dulu dalam buku supaya teman yang lain bisa nyimak juga. Nanti andai Di kata mentok, bila ada teman yang lain siapa yang bisa lah, yang dapat poin yang sudahnya itu, gitu loh, Neng. Baik, Pak. Ayo. Pada buku tuntunan praktis 99 makro qiraat mujawad yaitu pada halaman 268. Nah, di tabel pada surat An-Nisa ayat 25 ini tidak ada di tabel. Lalu pada langkah kedua, saya akan menyisir dari 5 poin. Yang pertama yaitu poin 1 hakinayah pada ayat 25 ini. Sebentar ya Pak, saya lihat. Hakinayah pada ayat 25 ini tidak ada. Lalu poin kedua yaitu mim jamak pada ayat 25 ini ada. Sebentar ya Pak, saya lihat. 1 2 3 4 5. Poin kedua yaitu mim jamak pada ayat 25 ini ada 7 poin. Itu banyak ya, apa aja? Yang pertama wamal lam ya. Astagfirullah, salah ini bukan. Ini gimana sih? Yang pertama yaitu minkum to. Lalu yang kedua aimanukum min. Lalu yang ketiga biimanikum ba. Itu ketika wasal. Terus yang keempat ba'dukum min. Lalu yang kelima minkum wa. Dan yang keenam khairul lakum wa. Nah ini semuanya dibaca silah mim jamak yaitu sesudahnya berupa huruf hidup yang bukan hamzah koto. Jadi dibacanya silah mim jamak yaitu dengan panjangnya. Terus saja. Iya Pak. Ya, langsung. Baik, langsung poin ketiga yaitu mad munfasil. Pada ayat 25 ini bentar ya Pak.
ada satu yaitu pada lafaz faida uhsinna. Ini pada Imam Ibnu Katsir, maka dibacanya 2 harokat, dibacanya qasar yaitu 2 harokat. Lalu pada poin keempat, tashil hamzah di ayat ke-25 ini tidak ada, karena tidak ada hamzah yang berjejer. Lalu yang poin kelima, tanpa idgham pada ayat 25 ini tidak ada. Jadi selanjutnya saya akan membaca Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyakihal muhsanatil mu'minati famimma iyallah. Wa man lam yastati' minkum tawlan iya Pak, maaf. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyakihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum. Itu ketika sukun maka dibacanya sukun mim jamak. Tapi apabila wasol wallahu a'lamu biimanikum. Maka ketika sukun gimana sih ketika sukun? Apabila wakof maka biimanikum Mbak itu dibacanya sukun mim jamak. Berarti tadi maaf. Lalu saya akan membaca wasol yaitu dengan silah mim jamak. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum. Wallahu a'lamu astagfirullah. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum mim ba'd. Fakihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Sudah Pak? Ya, dapat setengah karena masih belepotan. Ya, iya Pak. Ini kasih Pak. Siapa? Wasnya apa kok wasnya? Wasmanya siapa? Jelita Pak. Saya Karin. Mana Jelita? Ayo, ini dapat setengah poinnya. Baik, Kiai, sudah dicatat. Oke, kan? Mudah kan? Asal Anda memperhatikan aja penjelasan kita. Waktu teman baca, Anda memperhatikan. Itu nggak ada kesulitan. Nanti ujiannya masing-masing kebagian 1 halaman. Tapi tidak sama. Umpamanya, ini tadi juz 5 ya. Itu absen pertama, halaman pertama juz 5. Nomor absen 2 halaman kedua yang juz 5. Nomor absen ketiga adalah halaman ketiga. Jadi masing-masing berbeda. Seminggu sebelumnya saya kasih duluan. Silakan Anda musyawarah sama teman, Anda cari ujiannya nanti UAS itu salah satu dari ayat 1 halaman itu. Nggak tahu apakah yang paling atas atau tengah, pokoknya terserah saya. Nanti maksudnya. Nah, yang dapat poin, yang terbanyak nanti ya, kalau satu kelas itu tahu yang terbanyak hanya
satu orang tiga poin. Ya udah nggak usah ujian tuh. Saya kasih aja 80 lebih. Cukup? Ya udah gitu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Terima kasih, Kiai.